Kartunya rusak, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Apa kabar kalian hari ini? Pagi, Pak. Baik. Pagi, Pak. Alhamdulillah baik dan sehat ya semuanya ya tentunya ya. Pagi, Pak. Ya, pagi. Nah, baik anak-anak sekalian, hari ini kita bertemu kembali ya di tema yang ke-9, yaitu tema Kayanya Negeriku, subtema 1, Kekayaan Sumber Energi di Indonesia. Nah, pada pertemuan sebelumnya mungkin kita sudah membahas tema 8 ya anak-anak ya. Nah, kali ini kita masuk nih ke tema yang baru. Nah, anak-anak sekalian, sebelum memulai pembelajaran kita, marilah bersama-sama kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Dan yang bagi beragama Islam, marilah kita bersama-sama membaca doa belajar. Nah, hari ini Bapak yang pimpin ya, karena ini adalah pertemuan pertama kita di tema yang ke-9. Baik, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahirabbil alamin. Oke, baik anak-anak. Apakah kalian sudah siap untuk memulai pelajaran kita hari ini? Sudah, Pak. Ya, Pak. Siap, Nah, kalian sudah siap, maka Bapak akan mengecek dulu nih kehadirannya. Siapa yang tidak masuk hari ini anak-anak? Apakah masuk semua? Siapa nih yang tidak masuk? Pak. Semua, Pak. Oke, Pak Endang, baik. Pak yang tak masuk. Pak Endang tak masuk, kenapa Endang? Endang ada masuk. Anda masuk itu ya, yang mana ini sudah bercanda ya dengan temannya ya. Oke, kalau sudah cek ya sudah masuk semua. Baik anak-anak sekalian, sebelum memulai, ini Bapak share dulu nih di link chat kita nih di Google Meet, itu ada bahan ajar yang akan kita gunakan pada hari ini ya anak-anak ya. Nih Bapak ada di chat itu, silakan kalian lihat ya. Ini untuk mempermudah proses pembelajaran kita. Sudah nampak semuanya anak-anak? Sudah ya? Sudah, Pak. Oke, Sudah, Pak. baik. Nah, sebelum mulai pembelajaran, alangkah baiknya nih kita membuat kesepakatan anak-anak sekalian. Nah, menurut kalian apa nih kesepakatan yang akan kita capai nih hari ini? Gimana kesepakatannya? Apakah Tidak kalian membuat keributan, Pak. gimana? Sari? Tidak membuat keributan, Pak. Iya, tidak membuat keributan. Bagus. Yang lain bagaimana? Ada lagi yang lain tidak? Desi bagaimana Desi? Harus tertib. Bagus, Sri. Wahyudi, bagaimana nih pendapat kamu nih hari ini Wahyudi? Apa kesepakatan yang akan kita capai? Tidak boleh gaduh, Pak. Ya, tidak boleh gaduh. Bagus ya. Jadi tadi kalian sudah menyebutkan beberapa kesepakatan. Dan sekarang Bapak tampilkan nih ya, ada kesepakatan yang Bapak buat. Semoga kita bisa menyepakatinya bersama-sama. Oke, ini anak-anak ya. Nah, anak-anak, karena kita adalah pertemuan meeting melalui Google Meet, maka kita harus tertib dan tidak membuat keributan ya, seperti disampaikan oleh Wahyudi. Kemudian ingat, kameranya dalam keadaan hidup. Nah, ketika Bapak memulai dan mengakhiri pembelajaran atau tanya jawab, kamera harus hidup ya. Tetapi ketika Bapak menyampaikan presentasi nanti boleh ada yang dimatikan ya. Tapi ketika diminta menjawab atau menanggapi, kalian harus hidupkan kameranya ya. Oke, selanjutnya jangan lupa mic-nya itu di mute ya. Nah, ada gambar kamera itu anak-anak harus di mute dulu ya. Kalau misalkan tidak berbicara, karena nanti takutnya ada suara-suara yang mengganggu. Kemudian yang keempat, jika bertanya boleh nih, saya Pak, atau katakan ada tool ya, di situ ada raise hand. Nah, anak-anak boleh gunakan itu ya. Nanti Bapak akan lihat nih siapa yang raise hand. Kemudian kita juga akan ada diskusi nanti di grup WA. Nah, ini tolong nanti aktif ya di dalam diskusinya. Oke, sudah paham anak-anak? Bisa kita Sudah. baik. Nah, kita mulai, kita lanjutkan di slide berikutnya ya anak-anak ya. Oke, anak-anak sekalian perhatikan gambar di bawah ini anak-anak. Nah, apa yang bisa kalian lihat dari gambar yang pertama dan yang kedua ini? Silakan, siapa yang mau memberikan tanggapan? Yuk. Silakan. Gambar apa itu? Boleh angkat tangan ya. Boleh tidak? Kalau dia ada nih Bapak tanya nih berarti ya. Wiwin gimana Wiwin? Gambar yang pertama ini gambar apa? Yang pertama itu ada gambar di keadaan alam, Pak.
Keadaan Ada, alam. iya, Apalagi? Kan ada 4 gambar itu. ada, ya, ada apa ini? Laut, Iya, laut. terus ada hutan, Iya. terus apa lagi? Udah, Pak. Sudah, iya, bagus sekali ini ya. Nah, sekarang Bapak mau mendengar suaranya ini Yohanes. Yohanes, bagaimana Yohanes? Dari tadi Bapak lihat ini termenung nih ya. Yohanes juga termenung nih. Gimana Yohanes? Siap Pak, siap Pak. Gambar yang mana nih Pak? Gambar yang kedua ini, ada apa Yohanes? Di sebelah kanan. Oh, ada binatang tuh Pak, komodo. Ada komodo, apalagi Yohanes? Ada Candi Borobudur. Borobudur. Terus ada lagi? Ada orang nyelam di laut. Iya, nyelam di laut. Bagus ya. Jadi itu tadi yang kalian lihat ya. Ya, terima kasih Yohanes atas jawabannya. Nah, anak-anak, Ya, Pak. ada yang bisa menyimpulkan nih dari gambar ini semuanya nih gambar apa sih sebenarnya anak-anak? Ada yang bisa memberikan kesimpulan atau menyimpulkan gambar? Coba Ika. Nah, Ika gimana Ika? Ika, Ika, ya Pak. gimana Ika? Gambar apa itu? Gambar yang pertama itu Pak, ada Iya. gambar hutan, Ya, terus gambar laut, terus Ya. ini gambar terumbu karang ya ini. oh gitu. Iya, baik. Oke, jadi bagus ya Ika ya. Nah, jadi anak-anak sebenarnya semua gambar yang kalian sebutkan ini adalah sumber daya alam anak-anak. Ya. Nah, sumber daya alam ini ada yang kenampakan alami, ada yang kenampakan buatan. Ya, ini adalah semua sumber daya alam kita, kekayaan alam Indonesia. Nah, apa kaitannya dengan pembelajaran kita hari ini? Nah, gambar-gambar ini kaitannya adalah tentang subtema 1 anak-anak, yaitu kekayaan sumber energi yang ada di Indonesia. Nah, jadi kekayaan alam kita ini adalah salah satu sumber energi juga ya, karena bisa menghasilkan energi anak-anak ya. Seperti contohnya misalnya di gambar pertama ini ada kilang minyak ya di tepi laut. Ini adalah sumber energi. Ini tambang batu bara ya. Oke, baik anak-anak, Bapak lanjutkan ya. Nah, kemudian Bapak akan sampaikan tujuan pembacaan kita nih ya, atau KD-nya. Nah, KD-nya ini ada 3 mupel ya. Yang pertama ada muatan bahasa Indonesia, ada IPS, dan juga ada muatan ilmu pengetahuan alam. Nah, apa tujuan yang hendak kita capai? Yang pertama nanti kalian akan mengamati video wawancara ya Google Meet ini ya. Nanti kalian akan menemukan informasi apa yang ada di dalam video tersebut. Dan juga Bapak akan memberikan tugas membuat laporan nanti di akhir sebagai tugas terstruktur kalian. Dan yang ketiga kalian akan mengamati nih, ya akan melakukan pengamatan gitu ya. Nah, ada LKPD nanti yang akan Mbak bagikan di WhatsApp grup kalian. Kemudian kalian akan kerjakan bersama-sama ya. Dan yang keempat, kalian akan melakukan pengamatan kelompok tentang menganalisis perubahan bentuk energi ya anak-anak ya. Oke. Kemudian ada lagi yang kelima, kalian setelah melakukan pengamatan diharapkan dapat menyajikan laporannya dalam bentuk tabel ya tentang perubahan energi. Dan yang keenam, kalian akan membaca teks tentang sumber daya alam dan juga kalian akan membuat peta konsep ya. Yang terakhirnya ya nanti akan membuat peta konsep terkait dengan pemanfaatan lingkungan. Oke, sudah siap? Ya, Siap Pak. belum nih? Ya, Ya. Pak. Apa kalian ya? Bapak ingin ngecek nih. Coba kita lakukan tepuk tunggal. Bisa tepuk tunggal? Gimana? Bisa enggak? Oke. Tepuk tunggal berapa kali anak-anak? Satu kali. Kali Pak. Satu kali, Pak. Kali Pak. Oke, baik. Tepuk tunggal. Ya, tepuk tunggal. Oke, ya. Nah, jadi dengan bertepuk tadi harapkan kalian bisa konsentrasi ya. Oke, kita lanjutkan ke slide berikutnya ya. Oke, anak-anak. Nah, perhatikan. Ini ada gambar. Gambar yang pertama ini gambar apa anak-anak nih? Mana Wahyudi? Gimana suaranya? Gambar bendungan, Pak. Gambar bendungan. Ya, bagus sekali ini ada gambar bendungan ya. Kemudian yang di sebelah kanan ini ada gambar apa ini? Sari. Ada Sari ya, Sari belum bicara dari tadi. Gambar sutet, Pak. Gambar sutet, iya bagus sekali. Nah, dari gambar-gambar yang kalian amati ini, kira-kira apa fungsi dari bendungan ini nih, Yohanes? Gimana? Yohanes? Yang mana Pak?
Yang mana Pak? Ini sebelah kiri ini gambar apa ini? Fungsinya apa? Yo. Oh, itu gambar bendungan. Ya, dari tadi kan Wahyudi sudah mengatakan ini bendungan Ya, kan. Nah, ya. fokus ya. Bendungan. Apa fungsinya? Bisa untuk apa namanya pembangkit listrik tenaga air Pak. Iya, pembangkit listrik tenaga air. Pintar kamu ya, bagus. Jadi anak-anak ini adalah gambar bendungan yang digunakan sebagai pembangkit listrik tenaga air. Nah, di sebelah kanannya ini adalah transmisi atau aliran listrik anak-anak ya. Jadi ini listrik dari PLTA atau pembangkit listrik ini akan disalurkan ke rumah-rumah dan ini ada namanya sutet ya atau saluran transmisi seperti yang disampaikan oleh Sari tadi. Nah, anak-anak dari gambar ini nih, apakah air ini termasuk salah satu sumber energi anak-anak? Ya, Pak. Iya. Nah, Bagus lagi. sekali Eka. Ya, benar ya. Air adalah salah satu sumber. Nah, anak-anak, kaitannya kita lanjutkan ya di slide berikutnya. Itu ada kalian disuruh membuat pertanyaan. Nah, kira-kira apa nih yang ingin kalian ketahui dari gambar tadi yang dua itu? Apa yang ingin kalian ketahui? Silakan satu orang mengeluarkan pendapatnya. Apa yang ingin kalian ketahui dari gambar ini? Silakan. Ada yang mau bertanya tidak? Yuk, gimana? Ini gambarnya yang ini ya. Ya, apa yang ingin kalian tanggapi? Silakan diberikan. Coba Bapak minta. Pak, Gimana Eka? saya Pak. Ya gimana? Pak, gimana caranya kok bendungan itu bisa jadi pembangkit listrik, Pak? Ya, bagaimana caranya bendungan bisa jadi listrik? Bagus sekali pertanyaannya Eka ya. Nah, begini anak-anak, jadi kenapa bendungan atau waduk ini ya bisa mengalirkan listrik? Karena adanya gerakan air anak-anak. Coba perhatikan di sini ya. Kan ada air yang mengalir nih. Nah, gerakan air ini ya dihubungkan dengan suatu alat namanya adalah generator listrik. Nah, dari generator listrik ini akan memutar sebuah dinamo anak-anak. Dinamonya akan berputar sehingga dapat menghasilkan listrik. Dan listrik itu disalurkan ke rumah kalian melalui kabel-kabel listrik. Nah, seperti tadi yang disampaikan oleh Sari, yaitu sutet ya, begitu. Sudah paham, Eka? Iya, Ya, bagus. Pak, paham, Pak. Bagus sekali ya, baik. Terima kasih atas pertanyaan-pertanyaannya anak-anak sekalian ya, sudah banyak sekali pertanyaan. Maka kita akan melanjutkan tentang kegiatan yang berikutnya adalah ayo membaca. Nah, di sini anak-anak ada kegiatan membaca nih yang dilakukan. Yang akan kalian lakukan nih, ada yang menjadi Dimas, ada yang menjadi Ayah. Nah, Bapak minta yang menjadi Dimas ini adalah Yohanes, sedangkan Vincentius menjadi Ayah. Sudah siap? Saya pengamat, Pak. Iya, Vincentius tidak bisa. Oke, baik. Kalau Vincentius tidak bisa, Bapak ganti. Ada yang menjadi Dimas adalah ini ya, Yohanes. Yang menjadi ayah adalah Wahyudi. Silakan. Satu ini ya, dibaca dulu. Jadi yang lain bisa menyimak apa informasi dari bacaan ini. Silakan. Siapa? Ayah, apa yang menyebabkan lampu di rumah kita padam? Lampu di rumah kita padam karena aliran listriknya putus. Apakah angin kencang dan hujan ini mengakibatkan alirannya putus, Ayah? Bukan. Salah satu gardu listrik pusat di Kalimantan Barat tadi sore disambar petir. Di manakah letak gardu listrik itu, Ayah? Gardu listrik itu terletak di Kabupaten Kuburaya. Namanya gardu listrik Cendana. Wah, ternyata gardu listriknya lumayan jauh juga ya, Ya, begitulah. Tanpa adanya aliran listrik dari gardu pusat, kita tidak akan mendapat aliran listrik di sini. Listrik itu termasuk sumber energi. Apakah ada sumber energi lain yang dapat menghasilkan listrik? Ya, sumber-sumber energi yang dapat menghasilkan listrik, contohnya tenaga air, uap, panas bumi, atau nuklir. Sumber energi tersebut diubah menjadi tenaga listrik di sebuah pembangkit listrik. Sebagai contoh ada PLTA atau pembangkit listrik tenaga air, PLTU atau pembangkit listrik tenaga uap.
Dan PLTD atau pembangkit listrik tenaga diesel. Juga ada PLTN, pembangkit listrik tenaga nuklir. Oh ya, apa yang harus kita lakukan agar listrik selalu dapat digunakan, Ayah? Ya, karena ketersediaan listrik terbatas, kita harus bijak dalam penggunaannya agar tidak jadi kekurangan sumber energi listrik. Baik, Ayah. Ya, bagus sekali ya. Tadi Wahyudi dan Yohanes sudah membacakan wawancara atau teks dialog antara ayah dengan Dimas ya. Tadi bagus sekali dengan intonasi yang tepat ya. Kita berikan tepuk tangan dulu nih untuk Wahyudi dan Yohanes ya. Oke. Oke anak-anak, untuk yang lainnya sekarang Bapak ingin bertanya kepada kalian. Berdasarkan tadinya apa yang dibahas oleh Dimas dan ayahnya. Silakan. Ini gimana? Mati lampu. Mati lampu, Eka, iya. Kalau Desi, bagaimana Desi? Apa tadi yang dibicarakan oleh Dimas dan Ayah? Gardunya rusak, Pak. Iya, gardu listrik rusak. Baik, anak-anak, ya sudah bagus sekali jawabannya tadi ya. Jadi anak-anak, teks yang kalian baca, dialog antara Ayah dan Dimas itu adalah salah satu teks dialog yang biasanya terdapat di dalam wawancara anak-anak ya. Nah, apa kaitannya? Nah, jadi begini anak-anak. Ketika kita melakukan wawancara, tentunya ada seorang yang bertanya dan ada yang memberikan jawaban. Nah, orang yang bertanya itu, dalam hal ini tadi contohnya adalah Dimas, itu biasanya dikatakan sebagai pewawancara. Sedangkan ayah yang memberikan jawaban, memberikan informasi, itu namanya narasumber. Nah, nih kita lanjut ya anak-anak ya. Jadi, wawancara itu adalah tanya jawab. Nah, ini ya. Jadi informasinya, ini materinya. Ya bisa juga kalian buka di bahan ajar yang Bapak bagikan tadi ya, bahwa wawancara adalah tanya jawab antara seorang narasumber dengan pewawancara ya. Nah, ada langkah-langkahnya nih dalam membuat wawancara ini ada 5 ya, yaitu menentukan narasumber dulu sesuai dengan tema wawancara, kemudian menghubungi narasumber, kemudian kalian harus membuat pertanyaan yang sebelumnya di tema 6 dan 7 kalian sudah tahu ada namanya adik Simba ya. Kita tanya apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Kemudian kalian siapkan alat tulis dan tentunya buat janji ya. Nah anak-anak, ini ada video singkat ya terkait dengan wawancara nih. Nah, jadi nanti silakan kalian amati ya. Sebentar kita akan lihat apa isi informasi dari wawancara yang dilakukan oleh anak dan orang tuanya ini ya. Silakan disimak. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Hari ini saya mau mewawancarai tentang kekayaan alam. Ya, silakan. Apa yang dimaksud dengan sumber daya alam? Sumber daya alam adalah segala sesuatu yang berasal dari alam yang dapat digunakan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Contohnya seperti tumbuhan, hewan, barang tambang, sinar matahari, dan lain-lain. Apakah potensi sumber daya alam di Indonesia melimpah? Untuk potensi sumber daya alam yang ada di Indonesia memang sudah sangat berlimpah. Hal ini disebabkan karena lokasi geografis Indonesia yang berada di antara dua benua dan dua samudra. Oleh karena itu, Indonesia memiliki berbagai karakteristik yang beragam dalam sumber daya alamnya. Ya, nah jadi itulah tadi anak-anak cuplikan dari wawancara yang dilakukan oleh ibu dan anaknya. Nah, di sini ya dari video wawancara ini apa yang dibahas ini anak-anak? Silakan ditanggapi, Sri. Tentang sumber daya alam, Pak. Iya, Pak. semangat sekali ya, bagus ya tentang sumber daya alam. Berarti kalian jadi menyimak dengan baik. Nah, anak-anak ya, sumber daya alam ini adalah suatu anugerah ya dari Yang Maha Kuasa, Tuhan Yang Maha Esa terhadap bangsa kita, bangsa Indonesia. Dan kita patut bersyukur ya, kita hidup di negeri Indonesia. Nah, segala sesuatu dari alam yang dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan manusia itu dinamakan sumber daya alam anak-anak. Salah satu pemanfaatan sumber daya alam adalah sebagai sumber energi. Nah, energi yang digunakan untuk berbagai keperluan manusia itu banyak jenisnya. Nih, ada gambar, sepertinya contoh ya, ini ya. Ada gambar ibu sedang memasak. Apa alat yang digunakan ibu untuk memasak ini? Bagaimana Eka? Apa yang digunakan? Kompor, Pak. Kompor. Ya, Yohanes. Apa sumber energi yang dari gambar ini, Yohanes? Apa sumber energinya?
Halo Yohanes, Ya, Pak. yang melamun ya. Apa ini sumber Ya. energi Yohanes? Oh, gas tuh, Pak. Iya, gas. Bagus, gas. Jadi ini anak-anak ya di sini diterangkan bahwa gambar ibu memasak itu menggunakan sumber energi gas LPG ya. Oke, di sini kalian juga bisa melihat ya, di sini ada gambar yang kedua. Ada siswa sedang belajar atau anak-anak sedang belajar. Nah, menurut kalian ini apa nih yang dilakukan anak ini atau sumber energi apa yang digunakannya? Silakan Wahyudi. Gimana? Sedang bikin api unggun itu Pak, dengan kayu Pak, bahan bakarnya. Ya, ini yang di bawah, yang di atas Wahyudi. Apa ini? Yang di atas anak sedang belajar dengan lampu listrik Pak. Iya, bagus sekali Wahyudi ya. Tepat tadi jawabannya. Bagus. Nah, ini adalah beberapa sumber energi anak-anak yang ada di Indonesia ya. Misalnya tadi sumber energi listrik ya, yang lampu tadi ya. Kemudian ini ada menggunakan kayu bakar ya, kayu untuk membuat api unggun. Nah, kalian bisa mencari informasi ini anak-anak, bisa ya. Ini ada Bapak sisipkan QR code yang bisa kalian gunakan di smartphone kalian nanti untuk menambah wawasan kalian mengisi tabel tentang sumber jenis energi ya. Kalian juga bisa mengklik ini ya. Nah, ada link untuk kalian melihat video. Tapi nanti ya, ketika Bapak berikan tabel tentang permasalahan perubahan sumber energi. Nah, jadi sekarang kita lanjutkan dulu ya. Oke, anak-anak. Nah, di sini ada video tentang perubahan energi. Nah, ini kalian simak ya, video singkat ini. Setelah itu nanti kalian akan bekerja di dalam kelompok. Simak dulu ya. Energi adalah minyak bumi, gas alam, arus air, sinar matahari. Sumber energi dimanfaatkan oleh manusia untuk melakukan aktivitas. Energi dapat berubah bentuk. Oke, baik anak-anak, itulah tadi beberapa video ya terkait dengan perubahan bentuk energi yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari anak-anak ya. Oke, nah ini ada bentuk-bentuk energi anak-anak, ada energi panas, energi cahaya, energi gerak, listrik, energi bunyi, energi kimia, dan energi nuklir. Nah, selanjutnya silahkan kalian masuk ke dalam kelompok yang sudah Bapak bagi lewat WA Group ya. Nah, jadi silakan kalian masuk. Ini Bapak akan share LKPD terkait dengan pengamatan perubahan bentuk energi yang kalian lakukan di rumah kalian dan juga kalian utarakan di dalam kelompok. Ya, sudah siap untuk bekerja kelompok anak-anak? Siap, Pak. Oke, silakan. Untuk WA grupnya Bapak sudah kirim gambar tadi ya. Nah, kalian komentari di situ. Bapak berikan waktu 2 menit. Nah, nanti kalau belum selesai, Bapak tambah sedikit waktunya ya, 5 menit. Kalian berdiskusi lah di dalam kelompok itu. Silahkan ya. Oke, baik. Bapak sambil mengecek WA kalian. Ini banyak yang sudah berkomentar nih anak-anak nih ya. Oke, di WA nih Bapak lihat nih. Di kelompoknya Wahyudi sudah banyak berikan tanggapan. Bagus ya. Sambil Bapak baca ini ya. Di WA-nya ya. Kemudian di kelompoknya Sari. Kemudian di kelompoknya Sri, ya sudah banyak yang berkomentar. Oke, baik anak-anak, waktunya sudah habis. Sekarang Bapak ingin melihat presentasi dari kelompoknya Yohanes. Silakan kelompok Yohanes. Bagaimana hasil jawabannya? Silakan bacakan Yohanes ya. Ada berapa kegiatan? 4 kegiatan atau 5 kegiatan yang akan kalian bacakan. Silakan Yohanes, bacakan. Minggu saya Yohanes. Oke, kalau belum kita coba kelompoknya Eka. Eka, bagaimana Eka? Kelompoknya. Silakan dibacakan. Ya, Pak. Ya. Anak Bapak ya, Pak. Ya, namanya belajar itu harus berani anak-anak ya. Silakan dikemukakan. Ya. Yang kedua itu ada kegiatan Ibu menyetrika, sumber energinya listrik. Perubahan energi yang terjadinya dari listrik menjadi panas. Ya. Betul nggak, Pak? Lalu, terus lanjut. Selanjutnya. Yang ketiga ada kipas angin. Sumber energinya listrik juga, perubahan energi
energinya dari listrik menjadi gerak. Ya, Terus apalagi ya Pak? ya. Udah Pak, dulu aja Pak. Yang lain Dua. Oke, Wahyudi, tambahkan 2, coba. 2 lagi, gimana? Iya. Itu ada Silakan ditambahkan, ibu Wahyudi. memasak nasi dengan rice cooker Iya, menggunakan energi iya. listrik. Dia mengubah energi listrik menjadi energi panas. Ya, Ya. Kemudian ada lagi orang berjalan kaki. Ya. Itu energi kimia menjadi energi gerak, energi dari makanan ya, menjadi atau energi kimia menjadi energi gerak, Pak. iya, bagus sekali Wahyudi ya. Jadi tadi apa yang kalian sampaikan dari Eka maupun kelompoknya Wahyudi sudah menjawab dengan benar ya, bahwa energi yang banyak kalian gunakan itu sehari-harinya energi apa, Nana? Dari tadi yang kalian sebutkan, energi apa tadi? Yang banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Listrik, Pak. listrik Kak, dari listrik Pak. Listrik, Pak. Ya, Listrik, Pak. Nah, dia adalah sesuatu yang penting, maka kalian harus hemat atau mungkin bijak ya dalam menggunakannya. Oke, anak-anak sekalian nih, lengkapi kesimpulannya. Nah, Bapak ingin minta Desi ya bacakan kesimpulannya dari pengamatan kalian tadi. Silakan dilengkapi nih 1 dan 2. Kira-kira apa nih dari kelompok kalian? Silakan, Desi. Bagaimana, Desi? Silakan dibacakan kesimpulannya. Dari berbagai kegiatan di atas dapat disimpulkan bahwa kita memerlukan energi untuk melakukan berbagai aktivitas. Energi dapat mengalami perubahan bentuk dari satu energi ke bentuk energi yang lain saat digunakan. Bagus sekali ya. Jadi tadi itu sudah tepat jawaban dari Desi ya. Bapak yakin kelompok yang lain juga sudah menjawab dengan benar ya. Oke, baik. Nah, selanjutnya anak-anak, kita akan mengamati fungsi dari lingkungan ya. Nah, anak-anak, lingkungan itu adalah keadaan di sekitar kita ya. Nah, itu bisa bentuknya benda biotik atau benda hidup, ada benda abiotik atau benda tak hidup ya. Nah, ini berikut Bapak tampilkan. Nah, selain tadi ada Bapak sampaikan ada biotik, ada unsur abiotik, ternyata lingkungan juga ada namanya unsur sosial budaya, yaitu meliputi semua hasil karya manusia seperti norma, adat istiadat, hukum, dan gagasan atau ide dari manusia tersebut. Nah, tanpa lingkungan, manusia tidak dapat melangsungkan kehidupan. Nah, oleh karena itu, manusia atau kita harus bertanggung jawab terhadap lingkungan tempat hidup kita. Nah, anak-anak, selanjutnya kalian bekerja dalam kelompok lagi untuk membuat peta konsep terkait dengan manfaat lingkungan. Nah, silakan kalian bisa membuka bahan ajar yang tadi Bapak bagikan ya. Kalian berdiskusilah. Siap? Sudah siap untuk Siap, diskusi? Pak. Iya. Siap. Dan juga Siap, Pak. ya, Bapak berikan waktu 15 menit untuk berdiskusi mengisi dari peta konsep ini ya. Oke, nah baik, Bapak sudah mengecek tadi di WA grupnya sudah banyak yang aktif ya. Nah, sekarang Bapak minta nih kelompok dari Sri untuk membacakan kesimpulan atau isi dari peta konsep yang dibuat. Silakan Sri, konsepnya dibacakan. Ya, lingkungan. Ya, apa Apa itu lingkungan? lingkungan? Ya, Lingkungan sesuatu yang ada di sekitar kita. ya. Kemudian, Apakah lingkungan bermanfaat bagi manusia? Sangat bermanfaat, Pak. ya, bagus. Karena kalau tidak ada lingkungan tidak bisa hidup, Pak. Iya, ada lagi. Masih lanjutkan Sri. Mengapa lingkungan mempengaruhi aktivitas manusia? Karena lingkungan mendukung kehidupan manusia, Pak. Iya, bagus. Apa saja fungsi lingkungan bagi manusia? Untuk tempat tinggal, untuk tanam, dan lain-lain, Pak. Iya, bagus sekali Sri ya, sudah menjawab. Ada berapa jenis lingkungan? Banyak, Pak, lingkungan di sekitar kita, Pak. Iya, bagus. Oke. Selanjutnya Bapak ingin meminta tanggapan dari Aprilia. Aprilia, gimana tadi jawaban kamu? Sudah sama belum dengan Sri? Atau ada yang berbeda? Sudah Pak, sudah sama. Oke, baik. Tapi saya tadi untuk lingkungan itu saya menyebutkan lingkungan biotik dan abiotik Pak.
Kenapa salah ya, Pak? Oh iya, benar. Jadi Sri, ya tadi apa yang disampaikan Aprilia, ya tadi ada jawaban yang kurang tepat dan disempurnakan tadi ya bahwa lingkungan itu ada lingkungan biotik, ada lingkungan abiotik, dan ada lingkungan sosial budaya. Oke, ya, baik kita lanjutkan. Nah, anak-anak, tibalah saatnya ya kita masuk kepada kegiatan terakhir kita ya kan tadi kalian sudah berlatih dan juga membuat peta konsep ya, dan ini tadi adalah gambaran dari peta konsep yang benar ya anak-anak ya. Sekarang kita lanjut ke kegiatan menarik kesimpulan. Nah, siapa yang bisa memberikan kesimpulan apa saja tadi yang kita pelajari dari kegiatan kita dari awal sampai akhir ini anak-anak? Gimana Aprilia, coba sebutkan kira-kira apa nih yang bisa kamu berikan kesimpulannya tentang pelajaran kita hari ini? Kesimpulannya, kita itu membutuhkan energi, Pak, dalam Iya. kehidupan sehari-hari. Terus, kemudian ada lagi? Energinya bisa berubah-ubah, Pak. Iya, Sri Wahyudi, energinya bisa berubah-ubah. Bagus. Wiwin, bagaimana Wiwin? Gimana Sumber Wiwin? sumber energi, Pak. Sumber energi. Sumber daya alam. Oke, iya bagus ya Wiwin ya. Jadi tadi sudah memberikan kesimpulannya dan sekarang Bapak akan menampilkan kesimpulannya ini. Apakah sudah sama atau apakah kalian bisa ya mengambil tadi? Yang pertama, apakah benar ini Yohanes? Yang pertama tadi kita apa nih? Belum, Pak. Nah, Oke, ya baru nampak, Pak. ya, bagaimana? Wawancara adalah tanya jawab dengan seseorang, Pak, atau narasumber yang diperlukan peroleh keterangan atau pendapatnya mengenai suatu masalah. Ya, jadi tadi ya, ini wawancara ini adalah tanya jawab yang belum kalian sebutkan ya. Tadi yang sudah disebutkan oleh Wiwin dan juga Intan ya, Aprilia Intan ya adalah satu jenis energi. Kemudian ada bentuk-bentuk energi ya. Nah, jadi anak-anak tadi ada bentuk energi alternatif ya seperti angin, air, dan panas bumi ya. Dan juga tadi kita yang keempat nih. Nah, yang keempat coba dibacakan Desi. Gimana Desi? Desi. Ya, Desi. Oh ya, suaranya nggak kedengaran nih, kemungkinan ini mic-nya nih ada masalah ya Desi ya, nanti dibenarkan ya. Mic-nya ya, bisa ditulis di chat juga enggak apa-apa ya Desi ya. Oke, bagus. Oke, coba yang lain nih. Sari, bagaimana Sari? Yang keempat, bisa dibacakan Sari biar temannya menyimak. Lingkungan adalah keadaan sekitar tempat tinggalmu, beserta semua yang ada di dalamnya. Lingkungan menyediakan sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan. Ya, bagus sekali Sari ya. Jadi itulah tadi kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini anak-anak dari awal hingga akhir. Ya, Bapak harapkan kalian terus mengingat materi ini. Nah, anak-anak tiba saatnya kita pada uji kompetensi ya. Nah, silakan anak-anak kalian boleh ambil HP-nya ya atau boleh langsung ya diklik pada chat yang Bapak siapkan ya. Ini ada ini ya. Nah, ini ada link. Silakan kalian klik untuk mengisi. Kalau memang kalian HP-nya ada bisa meng-scan, ini bisa kalian scan langsung masuk ke link soal ya atau Google Form ya. Silakan Bapak kirim lewat chat ya. Jadi Bapak berikan waktu 10 menit ya untuk mengisi kegiatan evaluasi kita ya. Sudah Bapak kirim ya di chat ya. Sudah nampak semuanya di chatnya anak-anak? Sudah, Pak. Ya, silakan diklik ya, waktunya 10 menit. Ya, Pak. Oke, alhamdulillah anak-anak sekalian sudah banyak jawaban yang masuk ya di Google Drive Bapak, ya banyak juga yang dapat nilai 100, namun masih ada yang keliru nih ya. Masih ada yang salah 2 atau salah 3. Tidak apa-apa. Terus berlatih ya untuk kegiatan berikutnya nanti nilainya ditingkatkan lagi dan motivasi belajarnya ditingkatkan lagi ya anak-anak ya. Oke, selanjutnya Bapak ingin merefleksikan nih ya, kita harus refleksikan tadi yang kita pelajari hari ini. Apa hal yang paling menarik menurut kalian dari pembelajaran yang kita lakukan hari ini anak-anak? Silakan, siapa? Yohanes, bagaimana? Apa yang paling menarik menurut kamu hari ini?
Mana Yohanes? Ya Pak, Apa yang paling menarik hari ini? tentang sumber energi Pak, energi listrik. Kita Iya. bisa menggunakannya. Iya, tentang sumber energi ya. Berarti kamu ini senang ya menggunakan elektronik ya? Iya Pak. Ya, bagus. Kemudian Wiwin, apa yang kamu senangi dari kegiatan kita hari ini, Wiwin? Melakukan wawancara, Pak. Iya, wawancara. Baik anak-anak sekalian, apa yang kalian senangi tadi terus kalian kembangkan ya. Semoga nanti ke depan itu bisa menjadi motivasi yang lebih untuk pelajaran berikutnya. Baik anak-anak, sebagai akhir dari kegiatan pelajaran kita, Bapak ingatkan, Bapak memberikan tugas struktur kalian ya untuk penilaian praktik wawancara. Nah, jadi nanti silakan Bapak akan share LKPD-nya terkait wawancara ini ya. Kalian buatlah wawancara dengan orang tua kalian atau saudara kalian yang di rumah ya. Ini adalah sedang masa pandemi, jadi kalian harus berwawancara secara aman dengan tetap menerapkan protokol kesehatan dan tentunya carilah narasumber orang terdekat ya. Nah, jadi silakan nanti kalian membuat video singkat tentang wawancara ya, atau kalian juga menuliskan laporannya di dalam LKPD yang Bapak berikan ya. Dan yang terakhir adalah silahkan kalian buat atau pilih materi yang kalian sukai, kemudian kalian buat poster atau peta pikiran ya. Terserah ya, bebas ini. Kalian pilih yang mana yang kalian sukai, apakah ada yang mau membuat poster atau ada yang membuat peta konsep terkait dengan hal yang kalian senangi anak-anak ya. Sebelum Bapak akhiri, ada yang ingin ditanyakan anak sekalian tentang tugas strukturnya ini untuk pertemuan minggu depan? Tidak, Pak. Oke, tidak ada. Baik, kalau tidak ada, kita tutup pembelajaran kita hari ini ya. Nah, karena tadi Bapak sudah memimpin doa, maka selanjutnya Bapak minta ketua kelas untuk memimpin doanya. Silakan Yohanes, pimpin doanya. Baik Pak. Teman-teman, sebelum kita pulang, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, baik. Kita akhiri pertemuan kita hari ini. Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, jangan lupa jaga kesehatan ya anak-anak semua ya. Ya. Ya, Pak. Semoga sehat selalu. Terima kasih. Baik, kita sudah melihat penampilan daripada Pak Munawar. Mohon kepada Ibu Sarmi mungkin bisa memberikan masukan atau tanggapan atas penampilan Pak Munawar. Pada Ibu dipersilakan. Baik, Ibu, penampilan dari Bapak Munawar sudah lumayan bagus. Suaranya Bu, maaf, suaranya Bu enggak kedengaran? Halo? Ada suaranya, tapi enggak tahu di telinga saya kok enggak kedengaran. Bagaimana Bapak Ibu yang lain? Sudah Bu, masuk ada. Ya. Ada kedengaran suaranya? Dengar. Ya, oke. Silakan terima kasih untuk Bapak Munawar ya. Ya Bu. Ya Bu. Tadi Karya. Ya. Dengan alhamdulillah penampilan Bapak sudah lumayan bagus, cuman karena kameranya terlalu dekat Pak ya, jadi tadi mimiknya itu kurang jelas bagaimana Bapak mimik gerak tubuh itu sepertinya kurang jelas karena kameranya mungkin terlalu dekat Pak ya. Terus dalam tujuan pembelajaran tadi Pak ya, tujuan pembelajaran itu nanti bisa disesuaikan dengan waktu Bapak ya. Iya. Nah, kalau nanti terlalu banyak tujuan pembelajarannya, itu bisa tidak tersampaikan semua. Nah, itu kita mengantisipasi seperti itu. Jadi nanti untuk tujuan pembelajaran disesuaikan aja dengan waktunya. Kemudian ada lagi yang ini anak-anak sepertinya kurang aktif Pak ya. Jadi Bapak harus lebih mengaktifkan lagi supaya anak-anak itu yang banyak berperan. Jadi nampak nanti itu hidup dalam kelas itu. Bisa dipahami Bapak? Ya, siap bisa Bu. Ya. Ya.
Terus masalah yang lain-lain sepertinya sudah lumayan. Cuman maaf Pak ya, saya belum saya belum buka LMS karena kemarin saya buka itu belum ada unggahan. Terus nanti mungkin selebihnya saya hanya ini melihat Pak saja ya penampilan Bapak hari ini. Karena maaf jujur karena saya baru pertama ini untuk mengikuti peer teaching. Biasanya saya itu PPG-nya kemudian IG-nya. Jadi kalau peer teaching ini baru pertama kali ini saya mengikuti. Jadi mudah-mudahan masukan yang tadi seperti tujuan pembelajaran itu dijelaskan. Kemudian ada lagi masalah reward Pak ya. Jadi setiap anak itu kalau menjawab dengan benar ataupun salah itu Bapak kasih tadi sudah ada Pak ya. Kata-kata bagus, baik gitu. Cuman setiap anak itu menjawab, alangkahnya Bapak berikan reward atau pesan semangat, penguatan untuk anak-anak. Ya, siap Bu. Salah ya kurang memberi dalam penguatan saya. Penguatan jadi tadi agak kurang Pak ya. Nah, jadi nanti bisa ditambah lagi setiap anak-anak misalnya menjawab dengan tadi memberi penguatan. Terus yang selanjutnya tadi ada Bapak sebutkan pelajaran sudah habis Pak ya? Iya Bu, gimana? Jadi kalimat ini kata-kata sudah habis itu nampaknya kurang Pak ya. Jadi pembelajaran dalam pembelajaran hari ini misalnya jangan kata habis gitu. Kalau habis itu kan sudah selesai gitu Pak. Iya benar Bu. Iya. Pembelajaran kita mungkin sudah berakhir atau sudah selesai untuk pertemuan hari ini gitu Pak ya. Terus saya mengenai refleksi penilaian keterampilan itu sudah lumayan. Kesimpulan juga seharusnya banyak anak-anak yang menyimpulkan dengan bantuan dari Bapak Munawar tadi. Iya, siap Bu. Alhamdulillah. Kemudian LKPD nanti LKPD ini kan secara limit Pak ya, jadi kita tidak kurang bisa melihat apakah 10 menit benar atau enggak itu Pak ya. Iya. Kemudian tindak lanjutnya tadi juga ada, penutupnya sudah bagus. Alhamdulillah penampilan Pak Munawar itu bagus. Demikian Ibu Nuraini. Baik, terima kasih Bu atas masukan yang diberikan oleh Ibu kepada Pak Munawar. Baik, saya menambahkan dari atau memberikan komentar dari penampilan Pak Munawar ya. Secara keseluruhan menurut pandangan saya, pengamatan saya itu sudah bagus ya. Jadi mungkin Bapak Ibu yang lain bisa mencontoh daripada penampilan Pak Munawar. Mengapa saya katakan sudah bagus ya? Yang pertama sudah menunjukkan adanya pembelajaran daring. Kemudian yang kedua menunjukkan adanya penguasaan materi ya. Kemudian yang ketiga adalah dalam pembuatan media sudah bagus, yaitu menarik dan menarik simpati pada siswa untuk ikut belajar. Kemudian sebenarnya penguatan sudah diberikan oleh Pak Munawar ya. Menurut saya penguatan sudah diberikan oleh Pak Munawar ya, kalimat bagus sekali dan sebagainya tadi, walaupun tidak semua anak mendapatkan penguatan ya. Kemudian yang berikutnya yaitu memang Pak Munawar sudah melibatkan siswa. Namun dalam hal pelibatan kepada siswa tadi itu bukan dari siswa itu sendiri. Nah, itu yang menjadi persoalannya ya. Jadi sudah melibatkan siswa si Eka, si Budi, si Desi, kemudian Yohanes dan sebagainya.
itu sudah melibatkan siswa. Namun pelibatan itu bukan dari siswa itu sendiri. Karena apa? Perlu dipanggil. Nah, perlu dipanggil itu ya. Jadi yang dimaksud Bu Sarmi tadi pelibatan siswa itu setidaknya siswa itu sendiri dari yang saya Pak, saya coba Pak. Nah, itu salah satunya pelibatan siswa yang dari siswa itu sendiri. Sementara Pak Munawar itu sudah melibatkan siswa sama sekali, cuman pelibatannya itu adalah harus dipanggil. Yang datangnya dari guru, bukan dari siswa itu ya. Nah, jadi bagaimana melibatkan siswa yang dari siswa itu sendiri, yang merasa ikut belajar, yang merasa belum paham, yang merasa ingin mencoba dari materi Pak Munawar dan sebagainya. Jadi bukan harus dipanggil oleh Pak Munawar setiap orang. Nah, itu ya. Nah, itu yang dimaksud dengan pelibatan siswa. Kemudian mengenai TP, tadi sebenarnya Bapak sudah menyampaikan TP dan tidak semuanya TP dilaksanakan ya. Namun tadi apakah itu memang disengaja atau lupa Pak? TP-nya itu disampaikan setelah beberapa Bapak menyampaikan gambar-gambar yang dianukan kepada siswa tadi itu. Ya, jadi saya tak sempat menulis nih apakah TP-nya lupa atau tidak ya. Harusnya kan harusnya TP dulu itu kan. Oke, baik Bu. Izin memberikan tanggapan Bu. Memang kebiasaan saya biasanya sebelum memulai mau menyampaikan tujuan pembelajaran itu saya persepsinya itu dengan gambar-gambar yang menggiring ke tema Bu atau materi yang akan belajar hari ini. Makanya saya setelah persepsi gambar saya masuk ke tujuan pembelajaran. Gitu sih Bu. Oke, saya mau tanya di TP Bapak itu bagaimana? Apakah mau motivasi dulu baru menyebutkan TP atau TP dulu baru memotivasi siswa? Kalau di EPP saya memang di awal itu kita Bu mengajukan pertanyaan tadi terkait dengan materi baru ke tujuan pembelajaran ya. Oke, kalau demikian berarti betul ya. Jadi artinya mengkondisikan siswa untuk ikut belajar lebih dahulu, baru menyampaikan TP. Nah itu ya, nah itu yang saya lihat tadi. Jadi memang kalau di RPP seperti itu ya betul berarti. Ya, jadi mengkondisikan siswa untuk ikut belajar dulu. Jadi dengan menunjukkan gambar-gambar sehingga siswa konsentrasi lebih dahulu, baru Bapak menyampaikan TP. Baik. Kedua, mengenai kesimpulan tadi. Ya, kesimpulan itu Bapak lakukan 2 kali itu. Apakah satu kesimpulan di kegiatan inti, yang satu kesimpulan di kegiatan akhir. Nah itu yang tadi. Ya, oke, baik Bu. Jadi ada 2 kesimpulan memang. Kalau memang kesimpulan yang pertama tadi itu ada kesimpulan di kegiatan inti yang berkaitan dengan model, ya betul ya. Yang satu adalah rangkuman daripada kegiatan pembelajaran atau materi pembelajaran pada hari ini. Jadi di kegiatan inti, jadi saya mau manukan kepada Bapak Ibu yang lain. Jadi ada 2 kesimpulan tadi memang. Pertama adalah kesimpulan dari model yang ada di dalam kegiatan inti, yang ada titik-titik tadi kesimpulan tubuh. Siapa yang menjawab tadi? Kemudian ada kesimpulan di akhir materi pembelajaran ini. Oke, nah ya. Cuman di sini secara keseluruhannya sudah bagus ya, cuman tadi kelebihan waktu